Nikita Mirzani. Mawardi. Awas ngerjain ya. Ica bilang 1:30 lo aku datang dari. Iya dong. Putih-putih katanya, aku lihat live mereka pakai baju Putih, ya, berkonsep. Aku nggak tahu. Seragam dong. Kali, Gimana hari ini? Selalu tetap dalam doa ya. Zikir jangan lupa. Kun payakun ya. Semangat ya. Oke. Ya aku tunggu di dalam ya. Ini aku mau bawa ke dalam ya, Ami. Udah. Sudah ketemu Ami sendiri. Iya kan tiap sidang saya nggak pernah absen kan, selalu ketemu. Dan hari ini juga kan spesial, artinya putusannya seperti apa sih mungkin Dokter Oki Iya, harapannya untuk Ami kita sendiri? pasti berdoa yang terbaik lah ya, terbaik buat Nikita Mirzani. Semoga keputusan hakim sesuai yang di seadil-adilnya, yang berpihak juga pada Nikita Mirzani. Yang pastinya semoga juga dengan putusan sidang ini semua dari tidak hanya di pihak Nikita Mirzani, kedua belah pihak semuanya move on dari semua masalahnya, ya udah selesai kayak itu, jalanin hidup masing-masing. Terakhir juga saya kan hampir tiap hari ya Nikita itu teleponan di wartel gitu ke sayanya. Dianya sih berjanjinya sih kalau sudah masalah ini pengennya dia 1 bulan 2 bulan pengen memang menghabiskan hidupnya dengan anak-anaknya, karena banyak momen-momen yang sudah dia lewatkan dengan anaknya. Ya semoga menjadi pembelajaran juga untuk kedua belah pihak khususnya, yaitu semoga menjadi lebih baik lagi, belajar dari kesalahan, semoga menjadi lebih baik lagi. Mungkin selain anak-anak, apalagi sih Dok yang dicurhatkan kemarin sendiri jelang putusan hari ini sendiri? Kalau Nikita Mirzani kalau cerita ke saya, kalau untuk cerita tentang masalah hampir tidak pernah ya. Dianya kalau biasanya tentang masalah dia pasti ke penasihat hukumnya. Tapi kalau dengan saya pasti ceritanya tentang ya dia menghilangkan momen-momen dengan anaknya. Apalagi terakhir kan saya lihat itu Arkana itu ada ada momen di sekolah, ada kegiatan di Sampurna Academy. Kan biasanya kan kita itu selalu yang tidak pernah absen gitu tentang kegiatan anak-anaknya, bahkan hampir tiap pagi dia itu bangun pagi untuk ngantar anaknya. Itu aja momen-momen yang dianya hilang. Dan hari ini juga spesial. Iya, ulang tahun Aska dia nggak sempat datang gitu. Apalagi juga Arkana sempat sakit ya, dalam 1 bulan terakhir udah 2 kali masuk rumah sakit gitu. Dan Dok hari ini juga teman-teman juga spesial pakai baju serba putih dan outfitnya juga nih dokter juga spesial. Seperti apa sih memang ini mengkhususkan sebenarnya kalau untuk janjian outfitnya khususnya saya nggak tahu sebenarnya, tapi karena tadi sebelum pergi sewaktu lagi siap-siap saya lihat live semuanya pakai baju putih kayak gitu, ya udah pakai baju putih aja. Tapi memang tidak terinfo ya Dok untuk pakai dress. Kalau nggak salah saya lihat kalau saya nge-slide katanya waktu mereka di TikTok kompakan katanya gitu. Tapi mungkin kalau dokter sendiri, point of view dokter sendiri, warna putih untuk hari ini apa sih Dok? Ya semoga saja semuanya demi menjaga kesucian dan kemarwahan dari pengadilan, semoga yang terbaik lah. Oke, udah ya. Dokter gimana ya. lihat Nikmir hari ini? Seperti biasa Nikita dengan kebahagiaannya, dengan dengan ya aura dia itu nggak bisa, kita juga nggak tahu ya, terkadang kalau seandainya dia lagi sedih kayak gitu kita juga nggak tahu, kadang dia juga tetap tersenyum gitu. Hanya yang membuat dia bisa sedih dan menangis itu hanya soal anak sih, soal keluarga, itu aja. Hari ini dia dengan masih yakin kalau seandainya hukum di negeri ini tetap berdiri tegak gitu. Oke, mungkin Dokter ada informasi nggak keluarga anak yang hadir atau siapa? Saya sejauh ini belum tahu. Oke, mungkin dokter terakhir ya. Untuk dokter sendiri harapannya buat Niki hukumannya seperti apa sih untuk hari ini? Pasti bebas. Bebas. Oke. Ardin, halo. Ya, soal misalnya ada kemungkinan terburuk dari putusan ini ada. Saya nggak tahu karena kan saya bukan PH-nya Nikita Mirzani. Yang pasti kalau ditanyanya saya pengen yang terbaik. Kalau kemungkinan terburuk apa langkah ke depannya ataupun apa, bukan kapasitas saya untuk menjawab, bisa nanti ke tim PH-nya Bang Usman, Bang Gali kayak gitu. Dan mohon doanya juga untuk Bang Fahmi ya, semoga Bang Fahmi semakin cepat sembuh ya, karena
mau gimana pun kita tidak bisa melupakan jasa-jasa Bang Fahmi dari awal kasus ini. Bang Fahmi andil besar juga untuk membantu Nikita, dan sejauh ini juga Bang Fahmi masih memantau untuk kasus Nikita, tapi memang dengan kondisinya tidak bisa membantu secara fisik karena memang dari penyakit yang sebelumnya itu belum bisa, keadaannya belum fit. Untuk sakitnya apa saya tidak bisa membicarakannya karena bukan kapasitas saya, apalagi saya juga dokter yang tidak boleh membicarakan tentang penyakit dari seorang pasien. Untuk Mail sendiri seperti apa? Pasti juga untuk Mail, apalagi ya, Mail juga pasti selalu support saya, support kami semua orang-orang terdekat. Semoga yang terbaik untuk Mail, mau gimana pun juga mereka orang-orang baik. Dokter, selama persidangan udah puas belum dengan semua keterangan dan juga yang dihadirkan oleh Nikita Mirzani? Setiap dua belah pihak pasti punya cara pandang masing-masing, punya pembelaan masing-masing, mau dari pihak pelapor ataupun pihak terlapor. Tapi kalau kita melihat dari sepanjang persidangan, untuk tadi ditanyakan dari pihak Nikita Mirzani, saya sudah cukup puas untuk saksi-saksi yang dihadirkan oleh Nikita Mirzani, walaupun ada saksi, misalnya salah satunya saksi Bepom yang tidak datang, yang sampai sekarang kalau kita nanya kalau tegak lurusnya harusnya kan saksi Bepom sudah hadir waktu di penyidikan di pihak kepolisian. Harusnya siapapun yang menjadi saksi pada saat di kepolisian, khususnya di penyidikan, itu harus datang. Termasuk saya kan menjadi saksi di waktu jadi kepolisian di Polda Metro Jaya. Kalian bisa melihat waktu itu di bulan Februari saya datang, dan di persidangan pun saya datang, gitu. Karena saya menjadi saksi. Nah, itu yang saya tanyakan juga pada saat itu. Tapi semua sudah berlalu ya. Sekarang tinggal di persidangan. Pada saat itu kan Bepom menjadi saksi di pihak penyidikan. Kenapa pihak kejaksaan tidak memanggil? Tidak memanggil itu saja. Kenapa tidak memanggil? Karena harusnya semua yang menjadi saksi itu dipanggil, termasuk jadi saksi yang di pihak pelapor kan semuanya, asistennya, supirnya, sampai kita yang jadi saksi kan datang semua. Apalagi ini sebuah instansi yang sangat penting juga untuk di sini, gitu. Ada juga kan argumen kan ini tentang kekerasan, dokter Bepom nggak penting, gitu. Kalian bisa melihat yang dibicarakan banyak juga tentang skincare kan. Awal permasalahannya di tuntutan, di dakwaan pun juga ada ngomongin tentang skincare, benar? Itu saja. Sejauh ini udah ada informasi? Tidak tahu dan tidak mau cari tahu dan bukan kapasitas. Oke. Setiap sidang dari pledoi, replik sampai publik itu dokter namanya selalu di... Iya. Ya mau gimana pun kan kalian udah tahu awal ceritanya. Dan saya memberikan ngomong dengan bukti ya, bukan dengan kata-kata ataupun katanya. Awal permulaannya juga pelapor itu mencari saya sampai 9 kali momen duluan. Saya tidak pernah mencari duluan. 9 kali momen meminta tolong saja, gitu. Ya mau gimana pun pasti ceritanya ada pengaruhannya. Dokter tegas, dokter, berarti ini sempat nawarin sejumlah uang nggak sih mungkin ke dokter? Oh enggak. Kenapa juga saya tidak masuk dalam pusaran ini? Saya tidak menerima uang sedikit pun, sepeser pun. Itu kuncinya. Kenapa saya tidak masuk dalam pusaran ini? Karena bagi saya, menurut saya itu uang kecil ya. Ini uang kecil, itu aja. Dokter, ini penegasan aja. Berarti Ya. ini sejauh ini kasus ini adalah berdasarkan kasus skincare sebenarnya, bukan? Benar sekali, kan kalian bisa melihat awalnya karena dokter detektif mereview skincare, terus juga ada katanya glowing booster cell yang kita lihat tidak berbepom kayak gitu. Yang Reza Gladys takut, yang katanya merasa kredibilitasnya terancam karena skincare itu. Skincare kan? Berarti sidang ini terkesan alot karena ada... Who knows? Ya, udah. Oke.